Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang hukum perikatan, yang mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah hukum perdata. Dalam hukum perikatan ini, di sini kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, pengertian hukum perikatan. Yang kedua, asas-asas hukum perikatan. Kemudian yang ketiga, hapusnya atau berakhirnya perikatan. Keempat, macam-macam perikatan. Dan yang terakhir, perbuatan memperhatikan orang lain. Baik, yang pertama pengertian hukum perikatan. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana yang pihak satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Hoffman dalam R. Setiawan berpendapat, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang demikian itu. Salim HS berpendapat, perikatan adalah suatu kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Menurut hukum Islam memiliki istilah sendiri tentang perikatan, yaitu aqdun atau akad. Sendiri mempunyai beberapa pengertian. Menurut pendapat para ulama ahli fikih, bahwa akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada dua sisinya. Yang selanjutnya ada asas-asas hukum perikatan. Yang pertama, asas konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Menurut hukum gereja, bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak merupakan perbuatan yang sakral dan diikatkan dengan unsur agama. Dalam perkembangannya, asas pacta sunt servanda diberi arti paktum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus paktum sudah cukup dengan sepakat saja. Yang ketiga ada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak atau freedom of making contract adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas. Pancaran hak asasi manusia, kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme secara embrional lahir pada zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epikuristen dan berkembang pesat pada zaman Renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Gigi Rousseau. Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah Revolusi
Sementara di dalam Lokaria, hukum perikatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 dirumuskan pula 8 asas hukum perikatan nasional, yaitu yang pertama ada asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan yang terakhir asas perlindungan. Hapus atau berakhirnya suatu ikatan menurut pasal 1381 KUH Perdata. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran menurut pasal 1382 sampai 1403 KUH Perdata merupakan pelunasan hutang, uang jasa, uang atau jasa barang, atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur dan kreditur. Yang kedua, penawaran merupakan suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, tetapi pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Perihal tentang konsiasi diatur dalam pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata. Yang ketiga, novasi atau pembaharuan hutang pasal 1413 sampai 1424 KUH Perdata adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian dibuat suatu perikatan yang baru. Yang keempat, penjumpaan hutang. Penjumpaan hutang kompensasi dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata merupakan penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling memperhitungkan hutang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dengan kreditur. Yang kelima, pencampuran hutang. Konfisio atau pencampuran hutang dalam pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata merupakan pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai menjadi kreditur menjadi satu. Konfisio dapat terjadi berdasarkan alas hak umum, alas hak khusus, misalnya jual beli legat. Yang keenam, pembebasan hutang. Pembebasan hutang dalam pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata merupakan pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terhutang. Musnahnya barang yang terhutang pada pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata, perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Yang kedelapan, kebatalan dan pembatalan perjanjian. Kebatalan dan pembatalan perjanjian dalam pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Perkataan batal demi hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata yang dimaksud adalah dapat dibatalkan. Undang-undang menentukan jangka waktu suatu tuntutan pembatalan itu harus diajukan yaitu 5 tahun. Kemudian yang ke-9 ada berlakunya syarat batal. Berlakunya syarat batal dalam pasal 1265 KUH Perdata merupakan suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Pada pasal 1253 dan 1266 KUH Perdata
Berlakunya syarat batal ini diatur dalam perikatan-perikatan bersyarat. Kemudian yang ke-10, lewatnya waktu atau daluarsa. Lewatnya waktu atau daluarsa, pasal 1946 sampai 1993 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1946 KUH Perdata, kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Macam-macam perikatan. Yang pertama ada perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat atau suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu, suatu ketetapan waktu atau terjamin tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaan ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian perikatan. Yang ketiga ada perikatan alternatif. Perikatan manasuka atau bisa disebut perikatan alternatif. Dalam perikatan semacam ini, si berhutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Keempat, ada perikatan soldier. Perikatan tanggung-menanggung atau soldier. Dalam perikatan tanggung-menanggung, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam beberapa terdapat pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Dengan sendirinya, pembayaran dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur lainnya. Yang kelima, ada perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi merupakan suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Arti dari perikatan tersebut adalah apabila lebih dari satu orang debitur atau lebih dari satu orang kreditur, maka perikatan itu harus dianggap tak dapat dibagi, biarpun ada suatu prestasi yang dapat dibagi. Yang keenam, ada perikatan ancaman dengan hukuman. Perikatan ancaman dengan hukuman adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berhutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dapat dipenuhi. Perbuatan memperhatikan orang lain. Orang pasti berinteraksi dengan orang lain, rekan kantornya, rekan sekolahnya, dan lain-lainnya. Interaksi tersebut menimbulkan suatu hubungan kekerabatan, dan sebagai seseorang kerabat, maka tidak jarang seseorang berinisiatif untuk melakukan sesuatu atas kepentingan kerabatnya tersebut, tanpa adanya suatu perintah atau melakukannya. Dalam hukum Indonesia, hal ini disebut dengan zakwarneming atau perwakilan sukarela. Pengertian dari zakwarneming menurut pasal 1354 KUH Perdata adalah jika seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya. Contoh ilustrasi zakwarneming dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagaimana berikut. A adalah seorang karyawan dan memiliki seekor kucing peliharaan yang berada di halaman rumahnya. Pada suatu waktu, A diharuskan pergi meninggalkan rumah selama 3 hari karena urusan kantor.
B merupakan tetangga dari A. Suatu waktu B melintas rumah A dan melihat kucing peliharaan A dalam keadaan tidak sehat. Lalu dengan inisiatif sendiri, B memberikan makan dan juga minum serta memandikan kucing tersebut. Maka B melakukan zakwarneming untuk mengurus kucing peliharaan si A. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan ini, yakni hukum perikatan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam hukum perikatan ada beberapa asas, yang mana asas-asas ini harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian tersebut. Perikatan juga dapat berakhir atau hapus pada saat tertentu sesuai dengan syarat-syarat ditetapkan. Itu terdapat juga macam-macam perikatan dan perbuatan yang memperhatikan orang lain yang kaitan dengan hukum. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.